Kata hidroponik akhir-akhir ini menjadi akrab di telinga kita ya sahabat jalan-jalan. Nah, apa sih sebenarnya hidroponik itu? Hidroponik sendiri adalah salah satu metode bercocok tanam tanpa untuk pertumbuhan akarnya. Hanya cukup dengan larutan mineral bernutrisi. Dan yang biasa dipakai dalam metode larutan adalah teknik statis dan teknik larutan air. Dalam metode yang menggunakan larutan bernutrisi inilah yang akan saya pelajari lebih dalam bersama sahabat saya Mas Rino. Cuman jalan-jalan, cuma main ke tempat-tempat wisata. Kali ini saya jalan-jalannya mau belajar jadi petani. Petaninya yang lagi ngetren saat ini menanam di media air, tanaman hidroponik. Ingin tahu seperti apa jalan-jalan saya kali ini? Seperti apa saya pengen belajarnya jadi petani? Kita cari kerja sambilan ya Mas Nuk ya. Usaha sambilan, siapa tahu jadi berhasil. Karena sebelumnya saya sudah ditunjukin fotonya sama sahabat saya namanya Mas Rino. Sayurannya sehat-sehat seperti saya. Jadi makin penasaran. Jalan-jalan yuk ke kebun hidroponiknya sahabat baru saya Mas Rino namanya. Ada akuarium raksasa. Mas Rinonya ada di dalam. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia yang namanya Mas Rino. SMA-nya jurusan pertanian, S1-nya pertanian juga, S2-nya pertanian juga. Gak heran kalau akhirnya ladang mencari rupiahnya pun di bidang pertanian. Boleh masuk? Monggo. Untuk memperjelas sebetulnya apa hidroponik itu. Masuk ya Mas Rino ya? Silakan. Sawi yang gendutnya sama seperti saya. Baru-baru harus sawinya aja ya. Seperti ini. Tapi kalau ini medianya media Sekam bakar sama kokopit. media sekam bakar sama Kokopit. kokopit Kokopit itu serbuk sabut kelapa. alias serbuk sabut kelapa. Karena Mas Rino pakai bahasa sarjana pertanian. Nah saya sarjana apa Mas Nuk? Ngobrol lebih lanjut ya sama Mas Rino. Mas Rino kenapa dari awal tertarik di bidang pertanian? Saya awalnya lahir di Kalimantan ya. Mama saya orang Kalimantan, papa saya orang Kediri. Nah, dari situ kelas 5 SD saya ditanya sama dia, cita-citamu apa? Insinyur pertanian. Loh, ya kok kenapa? Yang lain mau jadi dokter, jadi pilot, jadi perawat, jadi presiden. Sampai kok cuma insinyur pertanian. Di Kalimantan itu semua kebutuhan pokoknya impor, Pak. Kok bisa impor? Ya, dari Jawa ke sana kan sama aja, Pak. Oh, iya. Impor juga, impor lokal. Impor. Nah, karena apa? Tanahnya luas,
alamnya subur bagus, tapi SDM-nya kurang, teknologinya nggak ada. Nah, makanya dari situ lulus SD saya sekolah di SMP IPA yang saya dalami, lulus saya langsung nyari sekolah pertanian. Lulus, ketemu Kalimantan juga akhirnya di Tulungagung. Oh, di Tulungagung. Sekolah pertanian Tulungagung. Lulus dari sana kok jiwanya masih pertanian. 1 bulan lulus keterima kerja di Kementerian Pertanian. Akhirnya sekolah lagi jurusan pertanian lagi. Mainannya ya tetap tanaman. Mainannya tetap Meskipun tanaman. pegangnya pulpen sekarang. Dari pegang pulpen akhirnya mainannya kembali tanaman. Yang lahir di Kalimantan akhirnya balik kampung ke wilayah Kediri. Tapi yang di Kalimantan masih lebih luas dari ini. Iya, 2 kalinya ini. Oh, 2 kalinya ini. Mas Rino sejak kapan beralih ke media hidroponik? Saya kenal hidroponik sejak 2008. Sudah cukup lama ya. Waktu kuliah S1 saya sempat mau ngambil penelitian tentang hidroponik. Cuman hidroponik itu kan kesannya mahal. Sebentar. Eksklusif. Bukan cuman kesannya deh kayaknya, tapi memang mahal sayuran hidroponik. Terus lanjut Mas Dino. Dari mahal itu akhirnya saya mikir, wong saya baru S1 aja belum lulus mau penelitian, kerja juga masih honor, biaya untuk bikin yang kayak gini dari mana? SK belum laku, Mbak. SK-nya belum laku. Iya. Melas lu Mas Rino ya. Terus? Nah, dari situ akhirnya saya hijrah ke Kalimantan. Nah, di sana asal muasal mulanya saya kos, Mbak. Karena kantor saya kan jauh dari kota, saya ngekos. Jauh dari pasar, jauh dari warung. Itu saya kalau mau makan, mau bikin sayur gimana? Iseng-iseng. Dulu saya pernah mempelajari apa itu hidroponik. Saya manfaatkan box styrofoam, nanti ada di situ. Saya lubangin. Kos saya itu ada 5 pintu, 5 rumah. Jadi saya yang di tengah. Tetangga sekitar, Mas, itu loh halaman luas kok, kenapa nanam di box styrofoam? Kenapa nanam di botol aqua? Enggak, iseng aja. Ya dari iseng itu, awal akhirnya jadi bisnis. Sekarang yang dari iseng itu bisa mengumpulkan rupiah yang amat sangat banyak. Pasti sebentar lagi naik haji. Amin. Sekarang saya mau kupas dulu. Soal pembibitan nanti aja, karena sudah terlanjur di sini, sudah terlanjur gemes lihat yang gendut-gendut. Satu peta atau satu apa ini? Satu modul. Oh, 1 modul. Di hidroponik biasanya modul. 1 modul ini ukuran berapa, Mas? 1 kali 6 meter. 1 kali 6 meter ini bisa menghasilkan berapa banyak sayuran? Tergantung jenis tanamannya. Kalau pekcoy dia bisa sampai maksimal 50 sampai 70 kilo. Dari lahan yang kelihatannya amat sangat sempit kecil, iya, bisa menghasilkan 50 kg pekcoy. Kalau selada maksimal 20 kilo. Karena dia lebih kecil, lebih ringan. Kalau kangkung kurang lebih sama saja. Dia bisa 20-25 kilo. Bayam dia lebih sedikit lagi. Karena kita namanya sedikit. Dia paling cuma 15 kilo. Kalau pekcoy, kenapa kok bisa sampai 50 kilo? Hitung aja. Misal kita anggap lubang ini ada 200 lubang. Satu batang tanaman itu 250 gram. Itu standar swalayan. Kita minta bobot ukuran 250 gram per piece per pohon. Nah, kali 200 pohon sudah 50 kilo. Oh, jadi kalau memenuhi swalayan dia ada ketentuan kriteria harus seperti apa tanamannya gitu. Restoran juga kayak gitu. Kangkung restoran dia maksimal 25 sampai 30 cm. Karena dia yang diambil kan dari ujung sampai pangkal. Jenis tanaman tertentukah yang bisa pakai sistem hidroponik? Sebenarnya semua jenis tanaman sayuran, buah bisa. Sawi, selada, pekcoy, kailan, dan lain sebagainya itu bisa. Terus bunga kol, kubis pun bisa. Oh, bunga kol bisa ya. Terus seledri bisa.
tomat, terong, cabai, paprika, semangka, melon, bisa. Ayo, sekarang nggak usah bingung-bingung, macul Ya. saudara-saudara. Betul, betul. Jadi kalau punya lahan, buruan belajarnya ke Mas Rino. Nanti saya kasih tahu tempatnya di mana. Nggak terlalu butuh lahan yang lebar seperti kalau kita nanamnya di area persawahan ya Mas Rino. Iya. Tapi hasilnya amat sangat wow, boys banget loh. Simple. Ini nih, simple banget ini. Kalau yang ini apa Kita ini? Mas pakai media tanamnya rockwool. Apa ini rockwool? Rockwool itu Gabus. ya sejenis kayak gabus, Oh, tapi spon pun bisa. Cuman kita lebih rekomendasi rockwool karena rockwool dia bisa menyimpan air. Kalau spon kan kita basahi, kita angkat, airnya hilang, ketinggal. Kalau ini kita tempelkan ke air malah dia nyerap air. Jadi memang medianya cuma murni air. Iya, media tanam kita menggunakan air, ada tapinya Mbak, Ada tadinya. bernutrisi. Nah itu dia. Karena Airnya harus bernutrisi. Nah, memang ada tambahan nutrisi khusus. iya, tanaman sama kita kan sama-sama butuh makan. Ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, kalau di tanah kan dia bisa nyari makan sendiri, bisa nyari unsur nitrogen sendiri, fosfor sendiri, kalium sendiri. Kalau kita rubah media tanamnya hidroponik, kan kita rubah menggunakan air. Air. Nah, kalau pakai air kan nggak ada nutrisinya. Maksimal dia cuma mengandung kapur dan sebagainya. Jadi kita kasih istilahnya pupuknya lah. Kita larutkan di airnya. Setelah larut kita sirkulasikan, kita putar, kita alirkan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Ini kan airnya mengalir gitu ya. Iya. Mas Dino? Kalau airnya mengalir, apakah nutrisinya nggak ikut mengalir keluar lewat air yang sana tadi? Iya, Aha. dikasih sirkulasi Mbak. Oh diputer. Dari tandon kita naikkan, Hah? kita sirkulasikan ke tanamannya, nanti dia putar lagi, balik lagi ke tandon. Oh, paham saya sekarang. Hemat air, Aha. kita udah nggak perlu nyiram. Dari air satu tandon bisa cukup untuk 2 minggu. Satu tandon air dengan Ukuran 100 liter. komposisi dengan nutrisinya dan segala macamnya itu bisa untuk 2 2 minggu. minggu. Jadi Dan 2 minggu sudah kita nggak perlu gantiin itu, kita Iya. tinggal apa ya, nyalain, hidupin pompanya. pompanya aja. Kalau kita nanam di tanah, minimal sehari kita 1 gayung Ya. nyiram. Nah, Ini udah berapa gayung? sudah Dan berapa itu air terbuang. yang terbuang. Besok nyiram lagi. Terus Kita lupa nyiram, mati. Kalau dibomorin enggak, paling kalau mati listrik. sisanya kalau mati Nah. tapi cuma beberapa jam aja ya mungkin. Kita ada support gensetnya. Kita mati listrik kita bisa ngecas. Sirkulasi airnya itu harus 24 jam kah? Kita ngadopsi 2 jenis. Ada yang 24 jam, ada yang 12 jam. 24 jam untuk tanaman-tanaman yang biasa tumbuh di air, misal selada air, terus kangkung, selada biasa seperti pun kita biasa 24 jam kalau kejar target. 25 hari panen, 25 hari lagi harus nyuplai kemana, sekian kilo. Kejar target, siang malam kita nyalakan, kita kasih lampu, malam kita kasih penerangan. Jadi siang malam dia tetap masak, dia tetap bermetabolisme. Oh, metabolismenya memang sumbernya dari sinar. Iya. Tanaman kan kalau nggak dapat sinar matahari dia nggak akan bisa Memasak, Betul. memasak. Kita kasih pupuk apa aja kalau dia nggak ada sinar matahari, dia lewat aja pupuknya. Tapi kalau ada sinar matahari atau sinar buatan, grow light namanya, lampu pertumbuhan, itu dia malam tuh bisa. Jadi lampu buat apa penerangan buatannya, sinar buatannya tuh dibuat semirip mungkin dengan Betul. sinar matahari. Sekarang kan teknologi udah canggih, nanam aja udah bisa di tanah, masa sinarnya nggak bisa di tanah? Pasti juga. Mas kameramennya kelihatannya sudah capek manggol kamera. Saya mau lihat-lihat dulu, Monggo. biar mas kameramennya istirahat dulu sebentar ya. Kayaknya tangannya sudah mulai pegel ya. Yuk, jalan-jalan lihat-lihat lagi Monggo. yuk. Kalau yang ini sudah pasti sudah pada tahu
kangkungnya juga sehat-sehat, seger-seger, tanpa pestisida. tanpa pestisida. Itu sebetulnya datangnya ke sini agak telat sahabat jalan-jalan karena Mas Rino-nya sudah habis panen. Sedikit kecewa sih, tapi nggak apa-apa. Lihat seladanya yang yang seger-seger aja sudah sedikit terobati. Panen berapa hari sekali, Mas Rino? Kita sesuai orderan, Mbak. Oh, sesuai orderan. Kalau Tapi- teorinya tanaman-tanaman ini berapa hari panennya? Selada dari mulai semai sampai panen dia 25 sampai 30 hari. Kangkung dari mulai semai sampai panen dia 15 sampai 20 hari. Ini dia sudah sekitar hampir 25 hari. 23 hari tepatnya. 23 hari udah segini. Ini kalau untuk pasar lokal tradisional masih nerima, tapi kalau swalayan dia Kurang. udah kebesaran. Oh, sudah kebesaran. Oh. Tapi istimewanya hidroponik meskipun udah besar, kalau kita nanam di tanah keras Mbak batangnya. Kalau ini enggak. Oh, tetap lunak, tetap kalau dimasak tetap nggak ada yang buang ya, Betul. Mas Rino. Teman-teman dari restoran lebih menyukai produk hidroponik kan apa? Mereka nggak rugi. Nggak ada yang buang. Beli, dipotong plek sampai mentok. Itu tetap Masih empuk. bisa ya, masih Iya. bisa. Kalau kangkung biasa kan biasanya segini gitu kita sudah buang ya. Biasanya mah sahabat kadang jalan-jalan. segini aja. Ini sudah keras ya Iya. yang bawahnya. Kalau kerja kantoran kita pasti 30 hari sekali baru terima rupiah. Kalau Mas Rino 20 hari sekali bisa terima rupiah. Di sana ada manajer saya Mr. J. Mau beralih profesi kah Anda? Atau Anda mau punya sampingan seperti Mas Rino? Jadi 20 hari sekali bisa dapat Itu kalau rupiah. kita nanamnya nyemainya 20 hari sekali. Kalau kita nyemainya tiap hari Mbak. Tiap hari panen berarti. Berarti tiap hari kita dapat rupiah. Ayo Betul. semuanya beralih ke mencoba untuk makan sayuran sehat. Betul. Terus keuangan kita jadi makin sehat dengan Minimal sekarang kan makin marak urban farming. Petani perkotaan. Betul. Di mana-mana perumahan, perumnas, BTN dan sebagainya. Yang mana Awalnya makin habis. tanahnya cuma 10 kali 10 meter, dibikin bangunan sama garasi aja udah habis. Habis. Terus mau bertani seperti apa? Hidroponik solusinya. Itu bisa di halaman. Minimal untuk mencukupi Kebutuhan sendiri. rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga minimal. Jadi pelan-pelan ya. Dari Kembangkan hobi lagi, kembangkan lagi gitu ya. jadi bisnis. Dari hobi jadi bisnis yang sangat-sangat menghasilkan. Kurang lebih seperti ini tanaman-tanamannya, medianya. Saya mau tanya-tanya Mas Ino dari awal, dari yang masih benar-benar bibitnya seperti apa hingga bisa sampai seperti ini. Tempat pembibitannya.